Sahabat Qur'ani Marom yang terkasih, renungan kita pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 akan disampaikan oleh Diakon Yosef Gervinus Apodentus. Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi di channel Qur'ani Marum hari ini, Jumat 5 Juni 2020. Kita bersama gereja memperingati peringatan Santo Bonifacius, uskup dan martir. Dan bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, sahabat Qur'ani Marum yang terkasih dalam Kristus, persoalan atau permasalahan yang sering muncul atau sering dialami oleh umat beriman pada zaman ini di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah soal penghayatan iman. Orang berusaha membawa semua persoalan dalam ranah yang logis, masuk akal, dan dapat diterima dengan akal sehat. Apalagi soal yang berkaitan dengan bukti-bukti sejarah atau historis tentang kekristenan. Orang akhirnya jatuh pada situasi di mana lebih mementingkan hal-hal yang bisa diterima secara akal sehat dibandingkan dengan sesuatu yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana penghayatan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah juga yang menjadi problem yang dialami oleh para ahli kitab pada zaman Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Mereka mempersoalkan bahwa Yesus yang menyebut dirinya sebagai Mesias atau sebagai anak Allah. Bagi mereka yang merasa diri tahu betul tentang sejarah, tentang Alkitab, mereka meyakini bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias atau dirinya adalah anak Allah, mereka sama sekali tidak mau menerimanya. Mereka akhirnya jatuh pada pemikiran yang harfiah atau yang hurufiah mengenai Mesias. Sementara mereka tidak melihat apa sebenarnya perbuatan atau hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Yesus yang mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Mesias. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita pun tak jarang bisa saja jatuh pada situasi di mana kita
berusaha untuk menalar segala sesuatu, termasuk berkaitan dengan iman kita. Memang di suatu sisi kita perlu menghayati iman itu secara logis, secara masuk akal, supaya iman kita itu sungguh-sungguh kuat, sehingga ketika ada goncangan atau sehingga ada pertanyaan, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Tetapi jangan sampai kita jatuh pada situasi di mana segala sesuatu atau segala hal kita bawa dalam ranah yang logis dan masuk akal, sehingga pada akhirnya kita tidak mampu untuk melihat sisi lain yang jauh lebih penting, yakni kehidupan beriman kita. Ahli-ahli Taurat akhirnya jatuh pada bagaimana mereka menafsirkan Alkitab secara harfiah, tetapi mereka lupa bahwa kehadiran Yesus sendiri menunjukkan bahwa Mesias itu sudah datang. Melalui perbuatan-perbuatan Yesus jelas menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan tanda-tanda heran lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk kembali melihat sejauh mana perkembangan pertumbuhan iman kita. Kita belajar dari Santo Bonifasius yang kita peringati pada hari ini, bagaimana ia berjuang untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang kafir di Jerman, yang mengakibatkan ia harus kehilangan nyawanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, nasihat yang sangat baik sekali dari Rasul Paulus kepada Timotius dalam bacaan pertama tadi mengungkapkan bahwa kita hendaknya senantiasa berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita terima. Jangan lalu kita terpengaruh dengan kebenaran-kebenaran lain yang mungkin ditawarkan kepada kita, yang membuat kita justru kehilangan iman kita. Semoga dari hari ke hari kita semakin dimampukan untuk melihat segala sesuatu bukan hanya dengan pandangan yang logis, yang masuk akal, tetapi kita semakin juga meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, karena dialah satu-satunya penyelamat kita. Amin. Tuhan